Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Kepala Dinas Perindako, yang terhormat Kepala Dinas Pemkam, terhormat Kepala Bapeda atau yang diwakili oleh Sekretaris Bapeda, yang terhormat Kepala Badan Keuangan Kabupaten diwakili oleh Ibu Dorces sebagai Kepala Bidang. Selamat pagi. Ya, itu di kesempatan pagi yang menjelang siang ini kita bisa mengikuti sama-sama menyangkut jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN di Kabupaten Asmat yang kita cintai ini. Puji Tuhan luar biasa, walaupun kondisi keadaan dan kita juga dalam kesibukan itu ya kita boleh ambil waktu di sela-sela ini sangat penting juga. Ya, mungkin karena saya tidak terlalu panjang ya, karena ini termasuk ya program nasional, bukan daerah. Ya, daerah hanya menindaklanjuti menyangkut ya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini bagi non ASN. Ya, ini sangat penting untuk membackup bagaimana mereka ini supaya bisa ada pengakuan hukum yang jelas, supaya orang ini bisa tahu ya kalau kita berdiri ini ya di atas payung hukum pada prinsipnya ya. Jadi kita semua ya tetap yang hadir ini mungkin melalui bicara selesai, tapi saya kembalikan ke Pak Kadin lagi, terus Kadin lemparkan kembali ke Ibu untuk bisa memaparkan kami. Mungkin selama ini belum kita laksanakan semacam sosialisasi menyangkut ya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN ini. Kalau kita ASN ini karena itu sudah tersurat ya di dalam rincian penerimaan dan daftar gaji kita itu sudah jelas di situ. Kita ada beberapa hak-hak kita, semacam suatu saat mungkin kita sakit, ya dasar hukum kita jelas, kita punya BPJS. Hanya yang bagi mereka yang non ASN ini bagaimana untuk langkah selanjutnya untuk ke depan. Mungkin di dalam data kita lihat, mungkin Asmat kita tidak tercover. Dan mungkin melalui pertemuan ini, supaya Asmat bisa tercover masuk. Ya, saya lihat hanya berangkat kabupaten. Ya, puji Tuhan, punya niat baik. Ya, kita bersama. Mungkin di sini kita menyamakan persepsi untuk kita bisa dengar dan bisa mengikuti sama-sama melalui pertemuan tim yang dari Provinsi Papua datang melalui Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi saya tidak komentar panjang lebar, mungkin cukup sampai sini. Terima kasih lagi, saya kembalikan lagi Pak Kepala Dinas. Untuk kita semua dan Om Swastiastu, yang terhormat Pak Sekda, Bapak Ibu OPD yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan boleh tiba dengan selamat di Asmat dengan cuaca kemarin yang lumayan sedikit ekstrim. Terlebih pagi ini boleh ada di ruangan Pak Sekda bertemu dengan Bapak Ibu. Kami sangat bersyukur ya, kemarin tiba juga di Asmat, disambut luar biasa oleh tim Pak Jimau. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Dan terkait kegiatan hari ini boleh terlaksana pun difasilitasi, diaudiensi oleh Pak Kadis. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Sekda untuk ruangannya di pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang boleh hadir. Terima kasih sudah meluangkan kita terkait diskusi penganggaran non ASN di Kabupaten Asmat, yang mungkin nanti sedikit juga akan kami singgung terkait dengan perlindungan juga untuk aparatur kampung.
Jadi Pak, kunjungan kami ke Asmat pada kesempatan ini adalah kelanjutan dari kunjungan-kunjungan kami sebelumnya yang sudah dilaksanakan pada 2022. Agustus itu memang sudah dilakukan sosialisasi Pak kepada semua OPD waktu itu. Tetapi memang setelah dilakukan sosialisasi belum ada tindak lanjut lagi, dan baru pada kesempatan ini lagi kami hadir lagi di Asmat. Semangatnya sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi non ASN dan kalau bisa semua lapisan pekerja yang ada di Asmat. Memang sesuai dengan aturan undang-undang, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Jitmau, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Indonesia diatur ada 5 jaminan sosial. Yang pertama, jaminan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, jaminan kematian. Yang keempat, jaminan hari tua. Dan yang kelima adalah jaminan pensiun. Dari 5 program jaminan sosial ini ditunjuklah 2 badan penyelenggara oleh pemerintah. Ada 2 BPJS di Indonesia yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari 5 program perlindungan jaminan sosial tadi, 1 yaitu jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan 4 diantaranya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan yang bertempat di Merauke, Pak, kantornya di Merauke, membawahi 4 wilayah kerja: Merauke, Asmat, MAPI, dan Bufendikbud. Untuk pekerja yang kami lindungi di Papua Selatan didominasi memang oleh pekerja formal. Jadi pekerja itu di Indonesia dikategorikan dalam 2 sektor, yaitu pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal yang seperti kita di kantoran, yang kerja di hotel, di pertokoan, perkantoran, di rumah sakit, itu pekerja formal. Tetapi ada juga pekerja informal. Ini mereka yang bekerja secara mandiri, mencari nafkah sendiri, contohnya seperti tukang ojek dan pedagang di pasar. Untuk non ASN ini masuk dalam sektor pekerja penerima upah yang bekerja kepada pemerintah. Mereka sama dengan ASN, bekerja kepada pemerintah. Untuk teman-teman non ASN, jaminan kesehatannya sudah di-cover oleh pemerintah. Kemudian jaminan hari tua dan kecelakaan kerja ini dijaminkan PPT Taspen. Tetapi teman-teman kita yang non ASN kerjanya sama dengan ASN. Mereka bekerja berkontribusi untuk pemerintah, tetapi mereka belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Dan disinilah kami hadir, Pak, untuk tidak hanya ASN yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial, tetapi juga untuk teman-teman non ASN bisa mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja yang diatur oleh Undang-Undang Kecelakaan Kerja dan Kematian. Ini wajib bagi pekerja non ASN. Izin Bapak juga menyampaikan bahwa di semua wilayah di Papua Selatan kebetulan Asmat, Pak, yang belum mendaftarkan pekerja non ASN-nya dalam perlindungan jaminan sosial. Untuk MAPI juga baru daftar di tahun ini, Bufendikbud juga sudah, Merauke sudah. Harapannya kami Asmat bisa segera didaftarkan untuk semua non ASN-nya. Untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, perlindungan yang diberikan untuk kecelakaan kerja yang pertama saya sedikit jelaskan bahwa perlindungan ketika non ASN berangkat dari rumah menuju tempat kerja selama beraktivitas
dan sampai pulang ke rumah jika terjadi resiko entah itu kecelakaan kerja atau meninggal dunia, itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Semua biaya yang keluar karena resiko tersebut itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaannya tidak terbatas. Jadi berapapun biaya yang keluar karena kasus kecelakaan kerja akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kasus kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan tidak bisa meng-cover itu. Karena BPJS Kesehatan adalah yang meng-cover untuk jaminan kesehatan, sakit malaria, tipes, demam, di luar di luar kecelakaan kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja yang meng-cover itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Sampai kepada dia meninggal dunia, maka mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar 48 dikali gaji, dan diberikan beasiswa kepada 2 anak yang bersekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi sebesar 174 juta untuk 2 orang anak. Tadi saya laporkan ke Pak Sekda bahwa di Papua Selatan saat ini ada 70 orang anak yang sedang mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Anak-anak ini pastinya salah satu orang tuanya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan telah meninggal dunia. Orang tuanya adalah tulang punggung keluarga yang mungkin ketika andaikan orang tuanya tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tidak menutup kemungkinan setelah orang tua meninggal mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Itu yang pertama untuk kasus kecelakaan kerja. Dan saya laporkan juga bahwa kami sudah bekerja sama dengan RSUD Asmat. RSUD Asmat, jika ada kasus kecelakaan kerja nantinya tinggal mendapatkan perawatan fasilitas dari RSUD Asmat. Jadi tidak ada limit biaya ya Bapak Ibu, dan kalaupun RSUD Asmat tidak bisa menangani, harus dirujuk ke luar kota, maka biaya pesawat pun ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Dan kalaupun dia sudah selesai dirawat di rumah sakit, tetapi belum memungkinkan untuk dia kembali bekerja, mungkin dalam masa perawatan, gajinya itu dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gajinya mungkin yang diterima setiap bulan dari pemerintah Asmat orang per bulan dengan membayar 20 sekian ribu setiap bulan. Jika meninggal dunia, kita pasti semua akan ke sana, akan mendapatkan 42 juta. 42 juta kalau dibagi-bagi sekitar 22.000, itu mungkin ada sekitar 100 tahun lebih baru itu terkumpul. Kita pastinya tidak ada yang hidup di atas 100 tahun. Penyusunan rencana anggaran tahun depan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait yang tadi saya beberapa kali singgung terkait dengan aparatur kampung. Jadi sudah ada Undang-Undang Nomor 3 bahwa seluruh aparatur kampung ini wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial. 3 program. Jadi ada tabungannya. Kalau tadi non ASN hanya 2 program perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Kalau aparatur kampung ini dengan JHT-nya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini wajib juga diikuti oleh seluruh aparatur kampung. Selain Undang-Undang Nomor 3, juga sudah ada edaran dari Pak Gubernur terkait dengan seluruh aparatur kampung ini harus dilindungi, harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Pak Sekda izin kami diberikan arahan kira-kira untuk non ASN seperti apa penanganan.